Bisrofi Sodri, Laisiri Amri, Wahudu Datab Milisani, yang Pembukauli Amma Baktu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, kembali lagi Bapak Kepala Puskesmas, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti arahannya tadi, saya kembali ingin memperkenalkan diri bahwasanya nama saya Nina Soraya. Kebetulan saya dipercaya untuk menggawangi satu divisi namanya sustainability. Kalau bahasa kita Pak, pengembangan masyarakat, gitu ya, salah satunya. Hari ini kami datang ke sini untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan, tentang perilaku hidup sehat, dan tentang gizi. Tidak hanya itu, sebagai tindak lanjutnya, besok mungkin bapak-bapak sebagian sudah pada tahu ya, kita akan ada pemeriksaan kesehatan. Tempatnya di Desa Bonde, udah di ini. Mungkin udah ada di surat atau apa gitu ya Pak, pemberitahuan sebelumnya. Oke, nanti penyuluhan mengenai kesehatan akan dibawakan oleh dokter perusahaan, yaitu Dokter Joko. Nah, sedikit saya ingin mengulang kembali ulasan Pak, apa itu ENI. Pak, ENI itu perusahaan minyak Italia ya. Ini singkatan Pak, Ente Nazionale Idrokarburi. Jadi Badan Hidrokarbon Nasional. Kalau di Indonesia mungkin Pertamina gitu ya Pak ya. Kalau di Malaysia namanya Petronas. Nah, ini kepunyaan Italia. Kami berkantor pusat di Italia. Di Indonesia salah satunya dan salah duanya operasi kami ada di tengah laut. Ada satu yang permanen, namanya fasilitas jangkrik. Namanya agak lucu ya Pak ya. Namanya fasilitas jangkrik. Fasilitas jangkrik ini Pak 70 km dari lepas pantai Balikpapan. Nah, yang tadi salah duanya, yang keduanya itu ada namanya lapangan Merakes. Merakes itu dari Merakis kalau bahasa Inggris, jadi kita bahasa Indonesia kan Merakes gitu ya Pak ya. Nah, Merakes ini Pak operasinya hanya sampai sekitar bulan Agustus atau September. Jadi dia tidak permanen. Yang permanen, yang sifatnya tahunan itu adalah yang jangkrik tadi. Nanti di jangkrik itu dia sudah berproduksi, kami sudah menghasilkan gas. Nah, sementara di lapangan Merakes itu ini tahapannya pemboran Pak, masih mencari minyak. Seandainya dapat nanti, itu akan dialirkan ke fasilitas jangkrik. Jadi yang di Muara tadi ini, yang di Isepinggan yang namanya Merakes, operasinya hanya sampai bulan Agustus atau September karena memang nggak ada yang pasti Pak ya. Nah, mobilisasi kapal logistik kami menuju fasilitas itu dari Balikpapan. Itu kenapa selama ini kami hanya ke Kalimantan, hanya ke Kalimantan Timur. Sekarang kami ke sini karena sudah lebih jauh lagi dan kami tahu bapak-bapak para nelayan di sini ternyata menangkap ikannya juga sampai ke sana. Yang mau kami sampaikan di sini adalah bahayanya untuk mendekat ke fasilitas. Ya, salah satunya Pak, yang paling simpel aja adalah bagaimana seandainya kita pergi ke pom bensin. Di pom bensin itu tentu tidak boleh ada api, benar ya, bapak-bapak ya, sama lah. Nah, bapak-bapak nelayan kan suka membawa bahan bakar ya Pak ya, ada ini, nah itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, di sana juga ada pusaran yang diakibatkan oleh balik-balik kapal. Selain itu juga fasilitas yang ada di sana itu bukan serta-merta langsung terbangun, tapi seperti kita bangun rumah gitu Pak, sedikit demi sedikit. Jadi selalu ada operasi lifting namanya alat berat. Yang kita khawatirkan nanti alat berat itu menimpa kapal bapak-bapak para nelayan di sini.
Nah, terus Bu, berapa jauh? Nggak jauh Pak, di laut sana, di tengah laut, zona amannya itu hanya 500 meter. Sedangkan di darat aja 500 meter itu tidak jauh ya Pak ya, apalagi kalau di laut. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan buoy-buoy. Jadi ada batasnya di sana. Ada juga kapal patroli kita yang selalu ini. Tujuan satu-satunya kenapa kami larang adalah demi keselamatan bapak-bapak semua, supaya pulang dengan selamat kembali ke keluarga masing-masing. Jadi kalau ditanya kenapa Bu ada operasi di sana, itu juga atas izin pemerintah karena kontraknya juga ditandatangani oleh presiden kita. Untuk apa Bu? Demi ketahanan gas nasional. Jadi dengan zaman dulu ya Pak ya, kalau minyak itu banyak di daerah-daerah biasa itu operasinya banyak, tapi minyak dan gas itu bukan suatu energi yang terbarukan. Jadi kalau sudah terpakai dia habis, dan itu sudah tidak ditemukan lagi sampai saat ini di daerah-daerah yang mudah. Jadi di daerah-daerah yang susah. Kenapa? Letaknya itu di laut dalam dan super laut dalam. Jadi kalau kita bahasa Inggrisnya itu deep water dan ultra deep water, jauh sekali. Bukan dilepas pantai lagi ya Pak ya. Saya nggak tahu, jauh sekali dari sini. Tadi lebih dari 60-70 mil kalau dari sini. Cuman memang ada bapak-bapak para nelayan kita yang sampai di sana. Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang di mana ada operasi, di sana ada cahaya, dan cahaya itu menarik perhatiannya ikan, gitu ya. Kemungkinan juga kalau fasilitas di air sudah lama, dia akan membentuk ganggang-ganggang laut yang akan menjadi makanannya ikan-ikan, gitu. Jadi kembali lagi saya sampaikan di sini bahwasanya zona aman itu hanya 500 meter keliling. Jadi kalau Bapak lihat dari jauh udah kelihatan itu Pak, karena fasilitasnya besar, kita jaga-jaga demi keselamatan kita semua. Nah, hari ini kami sebagai salah satu bentuk perhatian ke masyarakat, kami memberikan penyuluhan tentang kesehatan yang akan diikuti besok dengan pemeriksaan kesehatan. Mohon Bapak-bapak hadir kembali besok, bawalah keluarga yang sakit atau yang butuh bantuan kesehatan. Saya rasa itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Nina atas penjelasan.